Baik, selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama Abdul Halid di sini dalam acara Breaking News kali ini. Kita akan membahas tentang pertemuan yang minggu lalu dibahas oleh dosen kita, yaitu Pak Adi. Membahas tentang minggu yang lalu kita membahas dari kelompok pertama, presentasi yang disampaikan oleh kelompok Sahrul, Ria, dan Saudari Nauri tentang mendalami teknik reportase. Yang pertama, apa itu reportase? Reportase merupakan kegiatan pelaporan yang dalam hasilnya yaitu berita. Selanjutnya membahas tentang syarat-syarat reportase. Yang pertama ada pembatasan tanggung jawab. Berita dan foto yang ada di layanan reportase, info baik yang didapat oleh wawancara atau reportase. Selanjutnya ada reporter. Reporter merupakan orang yang melakukan teknik reportase. Ada fungsi dan tujuan dari seorang reporter, yakni yang pertama, mengungkap latar belakang berita, yaitu maksudnya menjelaskan kejadian berita yang secara detail dan jelas secara sejelas-jelasnya menurut fakta dan data yang ada di lapangan. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan berita satu dengan berita lainnya. Artinya berita yang satu mempunyai hubungan antara berita yang satu dengan berita yang lainnya dalam kasus konflik ataupun semacamnya. Yang ketiga, menggali persoalan di balik peristiwa berita. Yang keempat, membuka pemahaman yang lebih luas dari pembaca atau khalayak. Jadi fungsi dari reporter ini, dia harus membuka pemahaman dari khalayak supaya pemahamannya lebih luas. Yang kelima, mengungkap aspek mengapa, why, dan siapa dalam berita yang ditulis. Artinya seorang reporter dituntut untuk mengungkap aspek yang ada pada kata why, kenapa berita itu terjadi, dan juga siapa yang terjadi, siapa pelaku yang ada dalam berita tersebut. Selanjutnya ada keterampilan reporter. Seorang reporter sebelum melakukan teknik reportase, dia harus memiliki kemampuan beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi ini adalah proses yang dimana sebelum memulai reportase, seorang reporter harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Bisa jadi dari teknik wawancara ataupun survei di lapangan secara langsung. Yang kedua ada penelitian. Sebelum melakukan reportase, seorang reporter harus melakukan penelitian terlebih dahulu untuk menyusun sebuah berita. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab dari seorang penanya kepada narasumber. Selanjutnya ada analisis. Analisis merupakan proses menganalisa suatu berita ataupun suatu informasi yang akan dijadikan bahan untuk reportase. Selanjutnya ada keterampilan menulis. Keterampilan menulis bisa digambarkan dalam bentuk penulisan berita. Selanjutnya ada pemahaman etika jurnalisme. Seorang reporter harus memahami etika jurnalisme sebelum dia melakukan kegiatan reportase. Selanjutnya ada kemampuan memilih informasi, kemampuan menyusun waktu. Kemampuan menyusun waktu ini merupakan manajemen waktu yang dilakukan oleh seorang reporter. Ada keterampilan multimedia. Keterampilan multimedia ini merupakan kemampuan yang meliputi media-media yang digunakan oleh seorang reporter, baik itu kamera, audio maupun audio visual. Selanjutnya ada keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi ini penting sangat digunakan oleh seorang reporter karena untuk memperoleh suatu berita, seorang reporter harus mempunyai teknik komunikasi yang lancar, jelas, dan mudah dipahami oleh khalayak. Selanjutnya ada kemampuan mengelola stres, yaitu seorang reporter saat melakukan teknik reportase, dia harus mampu mengelola keadaan kestabilan jiwa dan pikirannya supaya berita yang dihasilkan tetap sesuai data dan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini harus dimiliki oleh seorang reporter karena dalam penyusunan berita ataupun reportase harus berpikir secara kritis, tidak sembarangan dalam menyusun berita. Selanjutnya ada kreativitas. Kreativitas harus dimiliki oleh seorang reporter karena dengan kreativitas ini menjadikan sebuah berita lebih menarik untuk dibaca oleh pemirsa atau khalayak. Selanjutnya ada tantangan saat menjadi reporter. Yakni yang pertama, siap tidak disukai. Artinya seorang reporter itu harus menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran yang ada pada fakta dan data di lapangan. Artinya ada beberapa tanggapan saat menyampaikan sebuah kebenaran diterima atau tidaknya oleh orang.
Artinya harus punya sikap siap untuk tidak disukai. Yang kedua, keamanan. Seorang reporter juga kadang dapat menjadi target ancaman dan tindakan atas berita yang telah dia susun ataupun atas berita yang telah dia buat. Yang ketiga, tenggat waktu. Artinya seorang reporter dituntut untuk menjadi seseorang yang cepat dan tanggap dalam hal manajemen waktu. Selanjutnya, reporter harus memiliki berbentukan dengan kepentingan perusahaan. Seorang reporter harus independen dalam menyampaikan sebuah berita, tidak berpihak pada salah satu kepentingan perusahaan ataupun kepentingan segelintir orang. Ada beberapa kiat untuk menjadi seorang reporter yang handal dan profesional. Yang pertama, asah keterampilan menulis. Dengan memiliki kemampuan menulis yang cukup baik, seorang reporter akan semakin terasah kemampuannya dalam menyusun sebuah berita. Yang kedua, pelajari cara wawancara orang lain. Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk reporter dalam mengumpulkan berita. Seorang reporter harus mempelajari cara wawancara yang baik dan benar supaya dapat memperoleh informasi dan berita dari seorang narasumber secara jelas dan lengkap. Selanjutnya, ada selalu belajar hal-hal baru dari reporter lainnya ataupun dalam informasi yang dia sampaikan. Selanjutnya ada ingat etika jurnalistik. Etika jurnalistik harus dipegang teguh oleh seorang reporter saat menyusun berita yang akan dia susun. Selanjutnya ada jalin hubungan dengan reporter, penulis, dan editor. Seorang reporter tidak dapat berdiri sendiri untuk menyusun berita. Ia harus melakukan dan mempunyai hubungan antara reporter dan reporter yang lainnya untuk menyusun dan memperoleh informasi lebih cepat daripada reporter lainnya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi dalam pertemuan Learning Journal minggu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.